Pernahkah kamu merasa hati ini begitu kosong dan dingin, meski dikelilingi kemewahan yang semua orang iri? Sampai satu sentuhan hangat dari orang tak terduga datang, seperti pelukan yang lama dirindukan, membangunkan api yang sudah lama padam di jiwa. Ini kisah nyataku, kisah yang membuatku sadar bahwa cinta sejati tak pandang status. Tapi sebelum lanjut, yuk klik subscribe dulu biar kita tetap terhubung, like videonya kalau suka, dan absen di komentar. Kalian dari mana nih hari ini? Kenalin, aku Larasati Putri. Kalau lihat aku sekarang, mungkin banyak yang bilang hidupku sempurna. Direktur utama sebuah perusahaan properti besar di Surabaya, mobil sport mewah, penthouse di kawasan elit pinggir kota. Tapi jujur saja, di balik semua itu, aku hanyalah seorang wanita biasa berusia 40 tahun yang sunyi sekali. Sejak suamiku meninggal dunia 10 tahun lalu dalam kecelakaan, hidup terasa datar, seperti ada lubang besar di dada yang tak pernah terisi. Aku sibuk bekerja, rapat demi rapat, proyek demi proyek. Tapi malam hari, saat lampu penthouse ku nyalakan sendirian, kesepian itu selalu datang menghantam seperti ombak. Malam itu sudah sangat larut. Jam 11 malam aku masih di kantor, menyelesaikan tumpukan pekerjaan yang seolah tak ada ujungnya. Kepala pusing, badan lelah sekali, bahu tegang karena terlalu lama duduk di depan komputer. Saat keluar dari lift di lobi gedung, suasana sudah sepi total. Lampu-lampu neon masih menyala redup, hanya ada satu security yang sedang berpatroli. Itu dia, Mas Adit. Aku baru benar-benar memperhatikannya malam itu. Dia mendekat dengan senyum hangat yang membuat malam terasa sedikit lebih lembut. Posturnya tegap, kulitnya sawo matang berkilau halus di bawah cahaya lampu, rambut pendek rapi, seragam sekuritinya pas sekali membentuk badan atletisnya yang gagah. Dada bidang, lengan berotot, pinggang ramping. "Ibu Laras, belum pulang juga?" Sapanya lembut. Suaranya dalam dan tenang, seperti alunan yang langsung menyentuh sesuatu di dalam dadaku. Aku hanya tersenyum lelah. "Iya, Mas Adit, kerjaan lagi banyak banget." Lalu dia menawarkan diri. "Sini Bu, tasnya biar saya bawakan sampai mobil." Awalnya aku ragu. Aku kan direktur, dia security. Tapi karena benar-benar capek, aku mengiyakan. Dia berjalan di sampingku, tangannya hati-hati memegang tas kerja beratku. Jarak kami dekat sekali. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin, tenang, campuran kayu dan sedikit rempah yang membuat kepala sedikit pening dalam cara yang menyenangkan. Saat membukakan pintu mobil, tatapannya berbeda. Bukan tatapan hormat berlebihan pada atasan, tapi penuh perhatian tulus. Matanya dalam, hitam pekat, seperti bisa menembus langsung ke jiwa. Jantungku berdegup kencang, seperti ada arus hangat mengalir dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa dilihat bukan sebagai Bu Direktur yang dingin dan tegas, tapi sebagai Larasati, seorang wanita yang haus akan kehangatan, sentuhan, dan perhatian seorang pria. Beberapa minggu berlalu, tapi bayangan Mas Adit terus muncul di pikiranku. Setiap pulang malam, aku diam-diam berharap bertemu dengannya di lobi. Dan memang, dia mulai sering ada di sana, seolah sengaja menunggu. Senyumnya semakin lama semakin dalam. Tatapannya semakin berani menahan pandanganku. Suatu malam, hujan deras disertai petir yang menggelegar. Aku buru-buru mau pulang, tapi mobilku mogok di basement. Panik, baterai HP habis. Hujan semakin lebat. Aku akhirnya berlari ke pos security untuk berteduh. Bajuku basah kuyup menempel di tubuh. "Assalamualaikum, Mas Adit." Dia terkejut melihatku basah sekali. "Waalaikumsalam, Bu Laras.
Ya ampun, kok basah kuyup gitu? Sini, handuk sama teh hangat dulu. Dia sigap mengambil handuk kecil dan secangkir teh panas. Saat dia mendekat untuk memberikan handuk, tangannya tanpa sengaja menyentuh pundakku yang basah. Sentuhan itu seperti setrum, hangat, kuat, tapi lembut. Tubuhku bergetar lembut, bukan karena dingin hujan, tapi karena sesuatu yang lama tertidur mulai bangun. Aku duduk di kursi sederhana di pojok pos. Tempatnya simpel, meja kecil, radio kecil berderak pelan, tapi entah kenapa terasa begitu nyaman bersamanya. Bau kopi bercampur aroma tanah basah dari hujan luar semakin membuat suasana intim. Hujan semakin lebat, petir sesekali menyambar. Kami mulai mengobrol panjang lebar. Dari cuaca, kemacetan Surabaya yang gila, hingga cerita hidup. Mas Adit bercerita, dia anak sulung dari keluarga sederhana di desa Jawa Tengah. Orang tuanya petani. Dia merantau ke kota untuk mengumpulkan bekal masa depan. Bahkan bermimpi suatu hari bisa punya usaha kecil sendiri. Mendengar ceritanya, aku jadi iba pada diri sendiri. Hidupku serba berkecukupan, tapi hampa. Sementara dia, dengan segala keterbatasan, tetap tegar, rendah hati, dan tulus. Aku salut sama kamu, Mas. Walau hidup susah, tapi tetap semangat dan rendah hati, kataku pelan. Dia hanya tersenyum tipis. Matanya menatapku dalam. Ah, ibu bisa saja. Hidup ya dijalani saja, Bu. Malam itu, di tengah deru hujan, tatapan kami semakin lama semakin dekat. Tanpa aku sadari, tangannya kembali menyentuh pundakku. Kali ini sengaja, mengusap lembut untuk menghangatkan. Jari-jarinya kuat, tapi penuh kelembutan, mengalir dari pundak ke lengan atas. Napasku mulai berat, dada naik turun lebih cepat. Aku tak menolak, malah aku condong sedikit ke arahnya. Dia mendekat, aroma tubuhnya semakin kuat. Bibir kami akhirnya bersentuhan. Ciuman pertama yang lembut, penuh rasa ingin tahu, tapi sekaligus lapar setelah lama kelaparan. Ciuman itu semakin dalam. Tangannya memeluk pinggangku erat, menarikku lebih dekat, hingga tubuh kami menempel. Aku merasakan kekerasan otot dadanya, detak jantungnya yang sama cepatnya dengan milikku. Hujan di luar seperti musik latar yang sempurna untuk gairah yang baru saja terbangun. Saat kami akhirnya berpisah untuk bernafas, wajahnya memerah, tapi matanya penuh api. "Maaf, Bu, aku kelepasan," katanya serak. Aku hanya tersenyum, jariku menyentuh bibirnya pelan. "Jangan minta maaf, aku juga menginginkannya." Malam itu aku pulang dengan mobil yang akhirnya bisa hidup kembali. Dia yang membantu menstarter. Tapi hati ini sudah tak lagi sama. Api yang lama padam mulai menyala terang. Sejak malam hujan itu, hubungan kami berubah total. Kami masih menjaga sikap di depan orang lain. Aku direktur, dia security. Tapi di balik itu, ada rahasia manis yang hanya kami berdua yang tahu. Setiap pulang malam, Mas Adit selalu menunggu di lobi atau basement. Kadang hanya senyum dan tatapan mesra, kadang kami mencuri waktu beberapa menit di sudut gelap untuk saling peluk dan cium dengan gairah yang semakin tak terbendung. Suatu malam, aku sengaja pulang lebih larut lagi. Di basement sepi, aku melihatnya sedang patroli. Jantungku langsung berdegup kencang. "Mas Adit, tolong temani saya sampai mobil ya," pintaku dengan nada lebih lembut, hampir genit. Dia tersenyum tahu, langsung mengiyakan. Kami berjalan berdampingan di antara deretan mobil kosong.
Aroma parfumnya bercampur udara malam dingin membuatku semakin gelisah dalam cara yang nikmat. Di depan mobilku, aku sengaja berlama-lama memainkan kunci. Dia mendekat dari belakang. Tangannya melingkar di pinggangku pelan, dagunya bertumpu di pundakku. Nafas hangatnya di leherku membuat bulu kuduk berdiri. "Makasih ya Mas, selalu bantu saya," bisikku. Dia tak menjawab dengan kata-kata. Bibirnya langsung mencium leherku pelan, dari bawah telinga turun ke pundak, meninggalkan jejak hangat yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku memutar tubuh menghadapnya. Kami saling tatap sebentar, lalu bibir kami bertemu lagi. Ciuman yang kali ini lebih liar, lebih mendesak. Tangannya menjelajah punggungku, menarikku erat hingga tak ada lagi jarak antara tubuh kami. Aku merasakan setiap lekuk ototnya, kekerasan yang membuat lututku lemas. Ciuman kami semakin panas, lidah saling menari, napas terengah-engah. Di basement sepi itu, hanya suara napas kami dan sesekali deru mobil lewat di atas yang terdengar. Tapi kantor tetap kantor. Gosip mulai menyebar seperti api. Kedekatan kami yang awalnya obrolan ringan, lalu sering diantar ke mobil dengan pelukan singkat di tempat tersembunyi, akhirnya jadi bahan bisik-bisik karyawan. Bu Laras kok makin lengket sama security basement itu? Bu direktur kita selera rendah banget sih. Janda kayak gitu, pasti sudah lama nggak ditemani ya. Sakit sekali mendengarnya. Ada yang memandang sinis, bahkan Bu Rina, manajer HR, pernah menyindir di rapat. "Bu, sebaiknya jaga citra perusahaan. Hubungan terlalu personal dengan bawahan itu kurang etis." Aku menahan amarah di depan mereka, tapi malamnya aku sering menangis sendirian di penthouse. Dilema ini semakin berat. Di satu sisi, hati dan tubuh ini sudah terpikat sepenuhnya pada Mas Adit. Setiap sentuhannya, setiap ciumannya, membuatku merasa hidup kembali. Di sisi lain, reputasi, nama baik perusahaan, martabat diri harus dijaga. Perbedaan status seperti tembok tebal yang siap runtuh kapan saja. Tapi setiap mengingat pelukannya yang erat, ciumannya yang membara, keraguan itu lenyap. Aku tak tahan lagi hidup dalam setengah-setengah. Akhirnya suatu sore aku telepon dia. "Mas, malam ini bisa temani saya makan malam di penthouse? Saya masak sendiri." Dia terdiam sebentar. Aku bisa membayangkan wajahnya memerah. Lalu, "Baik Bu," dengan senang hati. Malam itu aku memasak spesial. Ikan bakar rica-rica pedas manis, sayur kol play, sambal matah yang segar. Aku memakai dress rumah sutra halus warna biru tua yang agak tipis, memeluk lekuk tubuh dengan sempurna. Rambutku dibiarkan tergerai panjang, riasan tipis tapi sensual. Bibir merah gelap, parfum favorit yang manis. Saat dia datang, matanya langsung tak bisa lepas dariku. Grogi tapi penuh kekaguman. Kami makan di meja kecil dekat jendela dengan view kota malam yang berkelap-kelip. Obrolan mengalir dari masa kecil, mimpi, hingga harapan masa depan. Tatapannya semakin mesra. Seringkali pandangan kami bertemu dan bertahan lama, disertai senyum tipis yang membuat perutku berdegup. Setelah makan, kami pindah ke sofa panjang dengan musik jazz lembut mengalun pelan. Tangannya memegang tanganku, jari-jarinya mengusap lembut punggung tanganku, naik ke lengan, lalu ke pundak. Kami saling mendekat. Ciuman pertama malam itu lembut, tapi segera berubah menjadi gairah yang tak tertahankan. Bibir kami saling menuntut, lidah menari liar. Tangannya menjelajah punggungku, menarik resleting dress pelan hingga kain sutra itu melorot sedikit, memperlihatkan kulit pundak dan belahan dada. Napasku tersengal saat bibirnya turun mencium leherku, lalu turun lagi, meninggalkan jejak panas di setiap inci kulit. Aku menariknya lebih dekat. Tanganku menyusup ke balik seragamnya,
merasakan kulit hangat dan otot keras di bawahnya. Pelukan kami semakin erat, tubuh saling menempel, detak jantung saling beradu. Malam itu di penthouse yang sepi, kami menyerahkan diri pada gairah yang sudah terlalu lama tertahan. Sentuhan demi sentuhan, ciuman demi ciuman, hingga kami berdua terengah-engah dalam pelukan satu sama lain, merasa utuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hubungan kami semakin dalam dan intim setelah malam di penthouse itu. Kami sering kencan diam-diam, jalan sore di pantai luar kota, ngopi di kafe kecil sambil saling genggam tangan di bawah meja, atau malam-malam di penthouse, di mana kami bisa bebas mengekspresikan rasa tanpa takut dilihat orang. Setiap sentuhannya, setiap pelukannya, setiap ciuman liarnya membuatku merasa hidup penuh gairah kembali. Tubuh dan jiwa ini seperti menemukan rumah yang lama hilang. Tapi rahasia tak pernah abadi. Suatu siang, kami sedang makan bersama di restoran kecil di luar Surabaya, tempat yang kami pikir aman. Kami asyik ngobrol, sesekali saling suap, tangan saling genggam di bawah meja. Tiba-tiba, "Laras?" Suara Maya, sahabat sekaligus partner bisnisku, membuatku kaget setengah mati. Dia sedang makan bersama suaminya di meja sebelah. Matanya melotot melihat aku dan Mas Adit. Maya langsung mendekat, menarik tanganku keras. "Kamu ngapain sama dia?" Aku panik. Mas Adit berdiri, memegang tanganku erat, tak membiarkan Maya menarikku pergi. "Bu Maya, maaf, tapi saya serius dengan Bu Laras. Saya ingin menjadikannya istri saya," katanya tegas. Suaranya penuh keyakinan. Aku terharu hingga hampir menangis di tempat. Maya terdiam kaget. Dunia seolah berhenti sejenak. Maya awalnya marah besar. Dia menarikku keluar restoran, meninggalkan Mas Adit sendirian. Di parkiran, dia memarahiku habis-habisan. "Kamu gila ya, Laras? Dia security. Statusnya beda jauh. Citra perusahaan gimana?" Kamu yakin dia nggak cuma manfaatin posisimu? Aku menangis, tapi juga membela. Aku ceritakan semuanya, kesepianku selama ini, bagaimana Mas Adit membuatku merasa dilihat sebagai wanita, dicintai dengan tulus, bagaimana dia membangkitkan gairah dan kehidupan yang sudah lama mati dalam diriku. Maya diam lama, akhirnya dia memelukku. "Kalau kamu bahagia, aku dukung. Tapi serius lo ya sama security ini," katanya sambil tertawa kecil. Air matanya ikut menetes. Beberapa bulan kemudian, malam gerimis tipis kembali turun. Seperti malam pertama kami benar-benar dekat. Kami berada di pos security yang sama. Tempat semuanya bermula. Udara dingin, hanya kami berdua. Dia menarikku masuk, menutup pintu kecil pos itu. Kami duduk berdekatan di kursi kayu sederhana. Tangannya langsung melingkar di pinggangku, menarikku ke pangkuannya. Bibir kami bertemu lagi, ciuman lembut di awal, tapi segera menjadi liar dan penuh hasrat seperti biasa. Hujan gerimis di luar semakin deras, seperti menyanyikan lagu untuk kami. Tangannya menjelajah tubuhku dengan penuh kelembutan sekaligus kekuatan, sementara aku membalas dengan gairah yang sama. Di tempat sederhana itu, kami merayakan cinta yang sudah tak lagi bisa disembunyikan. Cinta yang telah mengalahkan gosip, status, dan segala rintangan. Kini aku tahu, apapun yang orang katakan, cinta ini akan kami jalani. Karena bersama Mas Adit, aku tak lagi kesepian. Aku merasa hidup, dicintai, diinginkan, dan penuh gairah yang membara setiap hari.